Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. YouTube, IG, kalau nggak TikTok, orang sekarang mah pindahannya itu-itu doang ya. Nggak kayak dulu yang pilihannya tuh banyak guys. Hai, aku Jenny dari calon sarjana. Maka dari itu, kali ini kita akan bahas sederet aplikasi yang dulu begitu populer namun telah hilang di telan bumi dan alasan-alasan di baliknya. Nomor 8. Kaskus. Tahun 2000-an awal sebenarnya bukan Facebook yang diandelin sama orang-orang loh guys. Justru Kaskus ini yang ditongkrongin tiap hari, mulai dari nyari info sambil diskusi, berbagi cerita, sampai forum jual beli. Nah, masalah datang waktu Kaskus itu ganti kepemilikan dan komunitas online ini sudah tidak lagi dipedulin seperti dulu ya. Padahal media yang dibuat awalnya untuk ngobrol-ngobrol antar anak Indonesia yang berkuliah atau tinggal di luar negeri ini besar pada tahun 2005 sampai 2010 karena komunitasnya ya kan? Jadi makin-makin deh tuh iklannya, terus juga dari beberapa sumber yang kita temuin, mereka telat bergerak dalam munculin berbagai inovasi. Akhirnya celah itu dipakai sama Black Panda untuk menipu di forum jual beli yang nominalnya bisa mencapai 500 juta rupiah. Dan inilah titik dari kejatuhan FJB Kaskus guys. Nah, selain masalah Black Panda tadi, tampilannya juga dikeluhin oleh banyak orang ya. Rata-rata mereka tuh males balik lagi karena tampilannya susah untuk dipakai dan muncul opsi sosial media baru seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan bahkan TikTok juga. Ya, kalau dilihat-lihat kasusnya mirip-mirip lah ya, seperti Twitter sama Threads sekarang. Lebih gampang buat cerita di mana coba? Pasti mayoritas bakal bilang ngetik di Twitter kan? Lalu ada poin bagus juga nih dari artikelnya Kumparan, yaitu tentang pengguna baru yang tidak lagi punya daya tarik. Jadi kebanyakan konten di sana tuh sekarang gak lagi otentik, alias isinya udah ada dan bisa dicari di tempat yang lain. Sekarang mau chat udah ada WhatsApp, jual beli ada toko ijo atau oren. Buat cari info atau berbagi cerita ada Twitter guys. Makanya meskipun websitenya masih berdiri, tapi gaungnya sudah nggak lagi pernah kedengeran lagi ya. Kedengeran lagi sih, tapi ya karena kasus Fufu Fafa. Nomor 7. Snapchat. Dulu nih, waktu Instagram belum ada story dan cuma bisa upload foto di feeds doang, update status yang kekinian tuh adanya di Snapchat guys. Apalagi banyak banget tuh ya filter wajahnya yang menarik-menarik semua. Malah waktu itu kita berlomba-lomba untuk naikin level pertemanan untuk bisa nunjukin dia tuh spesial dengan rutin chattingan atau kirim-kiriman foto kan? Hayo, siapa yang masih inget? Sekarang rasanya nggak ada yang seru seperti itu lagi ya semenjak Snapchat ini mulai meredup. Ya, itu semua gara-gara kalah saing juga sih sama Meta. Gimana coba kalian ngelawan perusahaan segede itu yang saling koneksi mulai dari Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp? Kesalahan Snapchat cuma satu sih menurut aku. Waktu itu mereka telat daftarin desainnya biar tidak ditiru sama para kompetitor guys. Tapi yang aku inget sih, yang mungkin juga gara-gara di tahun 2018, Snapchat tuh ngerombak desain aplikasinya ya. Dimana mereka tuh misahin konten temen dari konten selebriti dan juga media. Inilah yang bingungin para usernya, terutama generasi muda yang terbiasa dengan interface yang lama. Bahkan netizen online aja pada nuntut agar desain lamanya dikembaliin tuh. Ada 1,2 juta tanda tangan loh kabarnya. Bahkan selebriti seperti Kylie Jenner pernah ikut mengkritik desain ulang tersebut dengan tweet yang berbunyi begini, "Does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me? This is so sad." Nah, akibat tweet ini, saham Snapchat turun 1,3 miliar dolar dalam satu hari loh. Udah gitu, mereka juga aku bilang sih ya kurang nawarin inovasi baru yang gong banget gitu loh. Coba aja lihat YouTube sama TikTok. Fitur barunya terus ada aja kan? Nomor 6. Path. Teman-teman ada yang sedih juga nggak nih kayak aku waktu Path ngumumin tutup di tanggal 17 September 2018 lalu? Ya, lagian aneh sih. Yang awalnya dibatasin 150 orang aja biar lingkaran pertemanannya tuh eksklusif, malah ditambah tuh ya jadi 500. Inilah yang bikin Path tidak personal lagi ya guys. Udah gitu sebenarnya dikit banget sih ya inovasi dan pembaruan di apps ini. Ujung-ujungnya dibantai lah ya sama Instagram yang pada tahun 2016-an lalu mulai ngenalin fitur storiesnya.
Apalagi di IG juga ada fitur close friend yang serupa seperti pet juga kan? Belum lagi yang awalnya bebas iklan, mulai bermunculan iklan-iklannya tuh. Aku dulu pas ngeliat ini sih jujur agak keganggu ya. Tapi teman-teman pada kangen gak sih sama pet? Atau nggak ada yang tahu nih jangan-jangan? Nomor 5. Plurk. Zaman dulu, tiap ada aplikasi baru, semua orang pasti bakal pada nyobain seakan-akan gak mau kalah gitulah. Nah, termasuk Plurk yang katanya sih saingan Twitter ini. Jadi, buat temen-temen yang mungkin belum lahir, kira-kira tampilannya Plurk bisa dilihat dari video YouTube miliknya Caroline Middlebrook ini ya guys. Jadi, tujuan aplikasi ini tuh buat orang-orang yang pengen ngeblog, tapi dalam skala yang lebih kecil lagi dengan 140 karakter aja. Twitter soalnya pada saat itu sudah bisa 280-an atau 300-an gitu deh ya kalau nggak salah. Terus, sistemnya ini pakai konsep garis waktu gitu loh yang geser kanan dan ke kiri kalau mau lihat postingannya orang. Sayangnya persaingannya pas itu bener-bener keras banget guys. Ada Facebook dan Twitter yang bukan hanya banyak usernya, tapi fitur menariknya juga banyak banget. Mana kalau Plurk itu mayoritasnya cuma ada di Asia doang lagi karena promosinya kurang kuat, jadi orang Eropa yang tahu tuh sedikit banget. Udah gitu, di tahun 2010 dihantam lagi badai masalah nih karena di dalam platform mereka ada yang bagiin ancaman terbuka ke Presiden Cina. Nggak heran deh walaupun tuh sekarang masih ada, tapi yang aktif juga seperti peribahasa hidup segan mati pun nggak mau. Nomor 4. MySpace. Ini nih ya sesepunya sosmed kalau menurut aku. Aduh, padahal tuh dulu seru banget ya main MySpace, bisa desain profil sendiri, nambahin musik, terus ngobrol-ngobrol sama temen juga guys. Kangen sih aku jujur sama momen-momen MySpace ini. Tapi ya, lagi-lagi karena kalah saing dengan Facebook, banyak usernya yang pindah karena merasa interface-nya MySpace ini kalah jauh sama Facebook ya guys. Lihat aja nih, jomplang banget kan bedanya? Terus karena budaya perusahaan yang dari atas sampai bawahnya udah begitu, akhirnya anggap deh ya nyaingin kecepatan inovasi Facebook atau YouTube. Apa coba kelebihannya dibanding Facebook? Udah gitu, semenjak dibeli sama News Corp seharga $580 juta, MySpace ini terlalu fokus pada nyari duit terutama melalui iklan-iklannya. Ini juga lah yang bikin usernya keganggu sih guys. Kemudian waktu zaman-zaman maraknya smartphone muncul di awal, MySpace ini menurut aku nggak cepet menghadirkan pengalaman yang ramah untuk usernya gitu loh. Aku dulu sempet install aja, berasa banget lemot dan juga beratnya apps ini. Iya, mungkin ini kali ya efeknya berada di zona nyaman, maunya cuma enaknya doang. Nomor 3. MSN Messenger. Kalau kalian disuruh balik ke tahun 2000-an awal aja nih ya, mungkin bakal mati kutu sih guys karena bingung mau ngapain. Chat seperti WhatsApp aja tuh belum ada loh. Paling mentok ya cuma MSN Messenger ini. Chat harus login dulu, kelihatan yang offline online, dan tidak ada status apapun seperti chat zaman sekarang ya. Paling mentok ya, dulu fitur emoji-emojinya aja nih. Tapi sayangnya banyak yang ngeluh karena koneksinya sering putus-putus, sampai akhirnya tersingkirlah dengan pendatang baru yang mana ngasih pengalaman yang lebih seru guys. Ada yang tahu apaan? Yap, Skype tuh jawabannya ya. Berkat Skype, orang-orang jadi bisa chat dan video call dengan lancar, yang bikin MSN pun sering ditinggalin. Lagian waktu zaman itu juga, MSN tuh kalah saing sama BlackBerry ya guys. Nah, gara-gara penurunan penggunanya tuh tajam banget, akhirnya Microsoft pun nyerah dan menutup layanannya pada tanggal 31 Oktober 2014. Nomor 2. Foursquare. Orang yang mau kelihatan gaul tuh dulunya bukan update story dan nunjukin barang baru di Instagram loh, tapi update-nya di Foursquare guys. Nah ini dia aplikasi untuk tempatnya kalian pamer sedang pergi ke lokasi kekinian. Cuma ya itu aja, nggak ada lagi kegunaannya selain seperti itu doang. Makanya mulai ditinggal juga nih ya sama para usernya waktu pet muncul. Perlahan-lahan sih akhirnya mereka coba berubah sehingga jadi rekomendasi atau review lokasi di tiap kota ya guys. Nah sekarang coba aku tanya, apa bedanya kalian cari di Google atau web khusus makanan macam pergi kuliner gitu? Iya, karena nggak ada spesial-spesialnya dan yang pakai juga sedikit, alhasil mau ngarapin review apa di sini?
Banyak pilihan yang jauh lebih mudah dan praktis kok daripada harus repot-repot nambahin aplikasi baru kan? Nomor 1. ForShare. Percaya sama aku guys, berbagi data waktu awal internet booming tuh bukanlah hal yang mudah loh. Semuanya tuh serba terbatas, sehingga kita harus manfaatin website macam ForShare gini ya. Sampai-sampai pada tahun 2011 mereka ini jadi penyedia layanan terbesar loh. Padahal kalau mau layanan gratisannya, pemakai terbatas hanya di 3 GB aja loh perharinya. Udah gitu ruang penyimpanannya cuma 15 GB doang, sehingga kalian yang punya handphone 64 GB aja udah pada ngeluh kan? Tapi bisnis begini tuh gampang banget guys tumbangnya, apalagi Google Drive, Dropbox, atau iCloud udah bikin layanannya sendiri kan? Keamanan mereka juga kalah karena sempat masang iklan tuh ForShare zaman dulu, dimana malah daftarin penggunanya secara otomatis ke website yang diiklanin tadi. Terus alasan terakhirnya ya banyak juga dipakai transaksi untuk menyebarkan bajakan sama barang-barang digital yang ilegal gitu guys. Contohnya nih macam lagu, film, atau perangkat lunak bajakan. Makanya banyak negara yang memblokir akses ke ForShare ini karena dianggap melanggar hak ciptanya. Ya segitu aja ya guys pembahasan kita tentang aplikasi ataupun website yang dulunya terkenal banget namun sekarang ditinggalkan. Kira-kira ada lagi nggak sih yang mungkin kita kelewatan? Coba komen di bawah ya sembari kita bernostalgia. Bye-bye, love you all. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.